Pungutan liar atau pungli di salah satu SMA negeri di Jakarta Pusat ini benar-benar kelewatan. Masing-masing siswanya itu dimintain duit sampai jutaan untuk kegiatan yang nggak penting. Informasi ini tuh diungkap sama Ayu, salah satu wali murid kelas 12. Ayu bukan nama sebenarnya ya. Informasi ini tuh bermula ketika Ayu dapat chat WhatsApp dari koordinator kelas anaknya tanggal 16 Maret lalu. Ayu tuh kaget banget karena chat itu intinya berisi daftar biaya kegiatan yang harus ditanggung orang tua siswa. Pesan itu berisi foto yang berjudul kebutuhan kegiatan support orang tua. Rinciannya doa bersama 5 juta rupiah. Ujian tulis dan praktek totalnya 21 juta rupiah. Biaya perpisahan di hotel totalnya 183 juta rupiah. Biaya kenangan untuk sekolah totalnya 6 juta rupiah. Kenangan guru totalnya 10,5 juta rupiah. Transportasi guru totalnya 9 juta rupiah. Buku tahunan sekolah atau BTS totalnya 75 juta rupiah dan biaya kegiatan-kegiatan lainnya. Grand totalnya 284,5 juta rupiah. Biaya itu dibagi ke seluruh siswa kelas 12 yang berjumlah 216 anak. Artinya setiap orang tua siswa itu harus bayar sekitar 1,35 juta rupiah. Saya sangat kaget karena doa bersama dan ujian ini dikenakan biaya yang begitu besar dan dibebankan kepada wali murid, kata Ayu pada 17 Maret lalu. Padahal sekolah ini tuh negeri, bukan swasta lanjutnya. Pada saat yang sama, anak Ayu itu punya kembaran yang sekolah di SMA negeri berbeda di Jakarta Pusat. Di sekolah kembaran anak Ayu itu nggak ada pungutan biaya perpisahan. Ayu pun jadi curiga dan bertanya ke komite sekolah soal pungutan biaya perpisahan. Ketua komite sekolah itu nggak ngasih jawaban sama sekali sampai sekarang. Ayu yakin ini tuh pungutan liar karena nggak ada surat edaran resmi dari sekolah ataupun dari dinas. Apalagi dinas pendidikan, udah jelas-jelas melarang perpisahan di luar sekolah. Tapi sekolah tetap aja ngotot mau ngadain. Dan yang dikorbankan siapa? Ya orang tua siswa. Sampai informasi ini diberitakan media, pihak sekolah juga masih bungkam. Kasus ini menambah rentetan kasus pungli di dunia pendidikan yang terbongkar. Di SMK Modis Tenjo Bogor misalnya, orang tua siswa disuruh bayar uang bangku Rp250.000. Padahal di sekolah negeri itu nggak ada biaya semacam itu. Yang makin bikin nyesek di sekolah itu ada laporan orang tua siswa yang tidak mendapatkan dana program Indonesia Pintar atau PIP selama 8 tahun. PIP itu adalah bantuan dari pemerintah pusat buat siswa yang kurang mampu supaya mereka tuh nggak putus sekolah. Informasi soal kejahatan ini baru terekspos setelah dibongkar influencer Ronald Sinaga alias Broron. 2 kasus di atas adalah bukti pungli di sekolah itu masih terjadi sampai hari ini. Modusnya membebankan biaya kegiatan yang sudah ditanggung negara kepada orang tua siswa. Juga biaya kegiatan yang nggak penting. Walhasil orang tua siswa yang harus mengorbankan tabungan untuk membayarnya. Bahkan nggak sedikit loh orang tua itu yang meminjam ke pinjol. Sekolah itu seharusnya jadi tempat untuk menanam dan memanen bibit unggul yang akan membangun bangsa ini di masa mendatang. Tapi di tangan-tangan orang yang culas, sekolah justru dimanfaatkan sebagai lahan bisnis. Pungli di sekolah negeri nggak boleh dibiarkan. Pemerintah, terutama dinas pendidikan, harusnya turun tangan. Kalau nggak ada tindakan tegas, praktik kayak gini bakal terus berulang. Akan makin banyak siswa dan orang tua siswa yang jadi korban. Kalau ada pungli di sekolah kamu, jangan diam ya. Kamu harus speak up dan lawan. Yuk sama-sama kita berantas pungli di sekolah.